Di proyeksi balance sheet kita punya angka, tadinya nih anggap nih nggak ada, kita punya angka year 2 dan year 1 ini udah given, dan serta rasio ini, rasio di year 2 dan year 1. Sebenarnya rasio year 1 banyak gue hitung sendiri, ini nggak usah dianggap, gue cuman untuk kira-kira ngelihat trennya aja. Tapi year 2 dan year 3 rasionya tuh asumsinya balik lagi, asumsinya sama. Nah, gimana kita untuk buat prospektif balance sheet dari angka-angka tersebut? Kita mulai dari aset. Kita mulai dari, bukan dari cash, tapi dari receivables. Kenapa? Karena cash ini nanti yang menjadi selisih penyeimbang. Cash itu nanti kita lakukan terakhir, oke? Jadi kita dapat receivables dari mana? Kita punya angka receivable turnover, yaitu sales per receivable. Artinya kalau kita mau mencari angka receivable, berarti tinggal angka ini dibagi sama net sales, dibagi sama ini. Oke. Angka receivable sama dengan angka receivable turnover dibagi dengan angka net sales. Kita dapatlah angka receivable 344. Inventory pun sama, angka ini turnover dibagi dengan angka sales, angka COGS, angka yang ini. Oke, setelah itu kita dapat other current asset, nggak berubah. Kita dapat angka total CA yang belum ada cashnya. Jadi ini cash ini nanti gue delete dulu untuk biar supaya lebih enak. Oke, tadi kita dapat total current asset sekian. Property, plant and equipment tadi kita udah dapat, kita hitung sebelumnya bahwa year 2 ditambah angka capex. Oke. Accumulated depreciation adalah depresiasi yang terakumulasi. Artinya depresiasi di tahun kedua ditambahkan dengan depresiasi di tahun pertama yang ada di income statement. Jadi angka ini ditambahkan dengan angka ini. Ya. Dapatlah angka 846,61 dikurangi gross dikurang accumulated, dapatlah net property and equipment. Other asset, long term asset mungkin maksudnya di sini itu konstan karena nggak ada informasi. Jadi kita dapat total aset sebesar sekian sebelum cash. Ingat, cashnya kita masih kosong. Nah, kita lanjut ke akun current liabilities. Current liabilities, akun pertama adalah account payable. Account payable kita dapat dari account payable turnover. Oke. Nah, account payable turnover, kita mau tahu account payable dari mana adalah angka yang di COGS. Kan account payable adalah kan account payable turnover adalah COGS per account payable kan, karena kan itu purchase sebenarnya, jadi itu COGS per account payable, jadi itu termasuk di purchase. COGS per account payable dapatlah account payable turnover. Artinya kita kalau mau mencari angka account payable, artinya dari COGS kita bagi dengan angka account payable turnover ini, dapatlah angka account payable sebesar 3023,84. Kemudian selanjutnya porsi short term debt and current portion of long term debt ini sama karena nggak ada informasi perubahan di situ. Accrued income taxes, nah ini yang berbeda, bahwa sini kita bilang dikasih tahu ada tax payables. Tax payables artinya nih deferred income tax. Jadi income tax yang di sini ada sebagian yang dibayar cash, ada yang sebagian menjadi tundaan. Jadi itu dilunasi tahun depan. Nah, accrued income tax porsinya adalah 51% dari total taxnya kita. Berarti accrued income tax adalah angka tax yang di persentase tax payables dikali dengan angka income tax yang ada di income statement. Oke, sampai sini gue rasa jelas. Kita tambahkan semua, dapatlah total current liability sebesar 3.000 ini. Ketika kita dapat ini, kita lanjut ke long term liabilities.
Nah, long term liabilities ini yang bukan long term debt itu nggak ada informasi, jadi artinya sama dengan year 2. Jadi ingat semua yang nggak ada informasi di chapter ini kita asumsikan untuk simplifikasi, kita asumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Oke, nah long term debt kenapa berkurang? Karena long term debt di tahun kedua itu kita bayar ada current portion of long term debt. Jadi ini long term debt kita bayar prinsipalnya di tahun ketiga sebesar current portionnya 114, berarti sisanya tinggal 67 untuk long term debt yang di tahun-tahun ke depan. Oke. Jadi 191 dikurang 114 dapatlah 67. Kita total long term liabilities tadi tahun ketiga adalah 189.0. Oke, kita lanjut ke ekuitas. Sisi ekuitas kita mulai dengan common stock, dan di sini tidak ada penerbitan stok baru, artinya selalu sama. Kemudian capital surplus juga di sini selalu sama. Nah, return earnings di sini bahwa return earnings adalah saldo yang sama dengan, sebenarnya prinsipnya sama dengan accumulated depreciation, artinya dia akumulasi return earnings. Sebenarnya jadi saldonya yang tepat, yang supaya kita mudah adalah accumulated return earnings nama akunnya. Ini di tahun kedua kita punya akumulasi return earnings sebesar 1.225 ditambah dengan net income. Kenapa langsung ditambah dengan net income? Karena di sini nggak ada dividen kan, di informasi soalnya dibilang bahwa dividen per share-nya 0. Artinya semua net income yang kita dapatkan, ingat bahwa net income setelah jadi net income ada dua penggunaan, bisa jadi return earnings, bisa jadi dividen. Karena kita nggak bayar dividen, berarti di sini retain ratio kita 100%. Artinya semuanya masuk ke return earning, berarti ini angka 1.225 ditambah dengan angka net income 424.63, jadilah return earnings sebesar 1.649.53. Oke, kita tambahkan semua, dapatlah shareholder equity kita. Dan setelah kita tambahkan, ini sisi kanan balance sheet kita ya, dapat sebesar 5.718.52. Nah, di sini coba lihat dua angka ini. Oke. Ada defisit kan, artinya harusnya balance sheet itu seimbang kanan kiri. Di sini financing kita lebih banyak dibandingkan aset. Nah, cash kenapa kita proyeksikan belakangan adalah gunanya adalah untuk membalancekan balance sheet kita. Oke. Ya logikanya gimana? Logika dibaliknya adalah ketika kita punya financing sebesar 5.700, ketika financing untuk apa sih? Financing itu kan untuk membeli aset untuk produksi kan. Nah, ketika kita udah punya valuasi akan properti, kita valuasi akan receivable, valuasi harta-harta kita yang lain, jadi kita punya financing sebesar 5.700 ini kemana? Pertanyaannya kan itu. Kalau misalkan financing kita 5.700, sementara aset kita hanya 5.500, artinya ada hampir sekitar 200 financing kita yang tidak jadi aset. Nah, itulah harusnya cash di situ. Berarti asumsinya adalah financing kita ketika kita nggak belikan aset-aset yang lain, kita nggak jadikan receivables, inventories, dan property and plants atau other asset atau aset yang lain, asumsinya adalah menjadi cash. Artinya cash ini menjadi penyeimbang dari balance sheet. Kita tinggal nih, kita kurang dengan 5.000. Gue sengaja nggak klik ini karena nanti jadi circular. 5.522.17. Oke, berarti cash kita sebesar, kita punya cash sebesar 166.35. Kemudian menyeimbangkan balance sheet kita. Total aset 5.718.52 sudah seimbang dengan sisi kanan balance sheet. Total liabilities dan net worth sebesar 5.718.52. Artinya tugas kita di balance sheet sudah selesai, income statement pun sudah selesai, sudah berhasil kita proyeksikan. Tinggal yang terakhir adalah statement of cash flow. Nah, mungkin lu bisa recall di tutorial 3 kita udah pernah bahas untuk construct statement of cash flow. Di sini
gue menggunakan indirect method karena indirect method meskipun harusnya sama aja dengan direct method, tapi direct method ini yang lebih umum untuk digunakan. Indirect method seperti biasa kita statement of cash flow kita buat dari 3 bagian, yaitu operating, investing, and financing. Dari operating activities kita mulai dari net income. Net income kita dapetin dari ini. Ada pembulatan situ jadi 425. Mungkin kayak nggak rancu. Net income kita 424 cocok dengan gua ambil dari income statement. Kemudian yang masuk di operating di sini yang kita nggak ada gain on sales of asset dan segala macam, kita nggak menjual aset. Kita langsung masuk depresiasi. Selalu ingat bahwa operating mulai dari net income dan depresiasi, depreciation expense. Angkanya sama juga gue dapat dari sini, dari angka ini. Kemudian accounts receivable kita lihat dari balance sheet. Receivable kita dari tahun kedua ke tahun ketiga meningkat, artinya ada cash di situ yang berkurang. Karena kalau receivable kita meningkat, artinya kan kita punya piutang lebih banyak, cash kita harusnya berkurang. Dan sebaliknya ketika receivable kita berkurang, artinya piutang kita dilunasi dan menjadi cash. Logikanya seperti itu. Ketika account receivable kita bertambah sebesar 71 di sini, berpengaruh terhadap negatif di cash flow sebesar 71 juga. Kita lanjut ke inventories. Kita lihat bahwa inventory kita bertambah di sini. Inventory dalam artian di sini barang siap jual. Jadi gimana kalau barang siap jual kita bertambah, pengaruhnya terhadap kas yaitu berkurang. Kayak ada negatif di sini. Kebalikannya, bila inventory kita berkurang, artinya barang siap jual kita terjual dan menjadi cash. Asumsinya seperti itu. Artinya ketika inventory kita berkurang, cash kita bertambah. Di sini inventory kita bertambah, artinya cash kita berkurang sebesar selisih dari pertambahannya. Ini selisih dari tahun 2023. Kemudian dari accounts payable kita lihat bahwa account payable kita bertambah dari year 2 ke year 3 sekitar di sini sekitar 500 sekian. Artinya ketika account payable kita bertambah, kita ngutang lagi kan, kas kita pun nggak keluar. Dan nggak keluar artinya apa? Kalau kita nggak keluar kasnya, artinya secara pencatatan kas kita bertambah, pencatatan cash flow kas kita bertambah dari yang seharusnya. Namun ketika account payable kita berkurang, ya kas kita pun berkurang karena kita melunasi utang kita kan dengan kas, seperti itu logikanya. Di sini ketika account payable kita bertambah sebesar sekitar 500, maka berpengaruh terhadap cash flow juga positif 560.84. Nah, yang terakhir ada di sini accrued expense. Sebenarnya ya nama wajarnya adalah accrued expense, tapi dalam kasus ini karena yang expense yang accrued sama dia adalah income tax, maka gue rubah sedikit nama akunnya. Di sini income tax kita, accrued income tax kita bertambah sebesar 9.15. Artinya ada tax yang kita bayarkan pun lebih sedikit kan, dan tax harus kita bayar dengan kas. Ketika accrued income tax kita bertambah, ini kan utang income tax sebenarnya, utang income tax kita bertambah, artinya secara pencatatan kas kita bertambah dari yang seharusnya. Makanya di sini positif 9.15, dan kita dapetin dari selisih antara dua akun ini. Kita tambahkan semua, dapat net cash flow from operating activities adalah 825.86. Di investing urusannya cuma dengan long term asset. Di sini long term asset kita saldonya meningkat, dan kita nggak ada penjualan long term asset kan. Artinya di sini karena kita beli aset baru, asumsinya dengan menggunakan kas, artinya kas kita berkurang, aset kita bertambah sebesar 1.100 sekian, maka berpengaruh terhadap cash flow ya, kas yang ada di laporan cash flow sebesar 1.200 sekian juga kas kita berkurang.
karena kita nggak ada sales long term asset, berarti net cash flow kita adalah negatif juga sebesar 1261,01. Nah, setelahnya kita masuk ke financing activities. Nah, financing activities biasanya ada kalau di sektor ketiga ada mortgage dan segala macam. Sebenarnya ini cuma melihat dari long term debt dan sisi ekuitas kan di situ. Financing kan di situ hanya long term debt dan ekuitas. Nah, mengurusi dua hal itu. Nah, di sini kita lihat bahwa long term debt, kita mulai dari long term debt kita berkurang dari 191 ke 67 karena tadi ada current portion yang kita lunasi kan, yang masuk ke current liabilities. Ini untuk pelunasan di tahun itu, pelunasan principal long term debt sebesar 114. Artinya principal long term debt kita, principal ya bukan interest, principal long term debt kita sisa sebesar 67 ini. Oke, ada pelunasan sebesar 114 di situ. Artinya kalau kita sama dengan current liabilities, kita melunasi utang, artinya kas kita berkurang untuk digunakan melunasi utang tersebut. Pada statement of cash flow, pengaruhnya negatif. Nah, di sini gue rasa jelas. Kita lanjut ke sisi ekuitas. Nah, sisi ekuitas di sini yang berpengaruh adalah kalau perusahaan itu menerbitkan stok baru, common stock atau preferred stock. Jadi return earning nggak dimasukkan ke statement of cash flow. Di sini common stocknya sama, preferred stock pun nggak ada, capital surplus pun sama, karena kan dia nggak ada penerbitan stok baru ya, jadi nggak ada capital surplus, jadi di cash flow nggak ada pengaruh dari sisi ekuitas. Jadi net cash flow from financing activities hanya sebesar pengurangan long term debt, yaitu sebesar minus 114.0. Kita tambahkan semua di sini. Net increase in cash and cash equivalent negatif 549.64. Nah, beginning cash balance kita sebesar 746 dikurangi dengan net increase ini, ending cash kita sebesar 196. Ya, 199.36 ya, ada perbedaan sedikit nggak apa-apa. Nah, seperti gue udah jelasin di tutorial 3 bahwa ngelihat statement of cash flow lu udah bener apa belum adalah di sini harus sama, ending cash balance sama yang di balance sheet itu harus sama. Oke, di sini kita udah sama, artinya udah tepat perhitungan kita. Nah, di sini kita udah bisa bilang bahwa problemnya udah solve, udah selesai ngerjain untuk construct income statement, balance sheet, dan statement of cash flow dari rasio yang diberikan. Itu aja sih sebenarnya. Nggak untuk proyeksi menggunakan rasio sebenarnya nggak terlalu susah karena benar-benar bisa dihitung. Lu cuman harus ingat alurnya aja, bahwa tadi income statement kita ada net sales dulu, gross profit, terus ke bawah baru kita dapat COGS, baru habis itu bisa ke bawah lanjut ke selling and general expense, depresiasi juga yang tadi kita harus cari dulu kan nilai PPI-nya di balance sheet. Setelahnya baru kita dapat net income. Nah, dari income statement baru kita lanjut ke balance sheet, dan balance sheet ini kita skip kas-nya dulu. Kas itu nanti terakhir. Kita mulai dari receivables, inventories, other current asset, total current asset dapat, property and plant tadi dari capex kan dapat semua, cumulative depreciation juga kita dapat dari income statement. Yang ini kita tambahin dengan depresiasi di tahun tersebut, dari akumulasi depresiasi tahun sebelumnya dengan depresiasi tahun tersebut. Lalu kita dapat netnya, ini kita dapat dari turnover rasio, ini juga short term ini nggak ada perubahan kan. Accrued income taxes juga kita dapat rasionya, lalu kita kalikan dengan income tax yang di income statement. Barulah long term liabilities nggak ada perubahan, long term debt perubahannya sesuai dengan current portion tadi yang jadi current portion pelunasan prinsipal tahun tersebut. Common stock nggak ada perubahan, capital surplus nggak ada perubahan, return earnings pertambahan dari tahun lalu, penjualan dari tahun lalu ditambah net income tahun ini karena tadi nggak ada dividen kan, kita dapat semuanya, baru kita proyeksikan cash ini sebagai penyeimbang antara sisi financing dengan sisi aset. Setelah itu baru kita move ke current cash flow, tinggal melihat akun-akun apa yang berpengaruh pada cash flow dan lihat dia bertambah atau berkurang dan gimana efeknya ke arus kas. Dan cara ngeceknya ketika angka ini udah sesuai dengan angka yang di balance sheet,
maka statement of cash flow kita udah benar, proyeksi kita udah benar. Oke, sebenarnya itu aja untuk ASIS kali ini, untuk tutorial kali ini. Emang ini sangat teknis, makanya gue langsung nggak terlalu banyak kasih materi, gue langsung kasih ke latihan soal penjelasan gimana kita untuk proyeksi income statement, balance sheet, dan cash flow. Oke, itu aja dari gue. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau lewat komen di Google Classroom. Oke, terima kasih semuanya, semoga membantu dan semoga sehat selalu.